Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Elis Pramodisingrum, guru mata pelajaran sejarah di SMK Negeri 4 Jember. Pembelajaran mendalam merupakan suatu pendekatan yang memuliakan dengan menekatkan pada penciptaan suasana dan proses belajar yang bermakna, berkesadaran, menggembirakan melalui olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga yang dikembangkan secara holistik dan terpadu. Bapak Ibu, mari kita simak pembelajaran mendalam dengan materi peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dikembangkan dengan proyek kolaboratif bersama guru mata pelajaran bahasa Indonesia, desain komunikasi visual, dan broadcasting perfilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kali ini Ibu ingin minta tolong sama Mas Dito. Silakan dipimpin berdoa dulu, Mas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu absensi dulu. Hari ini yang nggak masuk 3 orang, ada Firdan, kemudian Dea sama Reza. Sebelum memulai kegiatan hari ini, seperti biasa Ibu ingin menyampaikan beberapa tata tertib yang sudah kita sepakati bersama, ya. Silakan perhatikan di depan, ini adalah tata tertib yang harus kalian patuhi selama kalian melaksanakan pembelajaran sejarah. Tata tertib ini merupakan hasil kesepakatan kita bersama saat proses pembelajaran dulu di awal. Oke, kita lanjut. Perhatikan di depan. Silakan alat tulisnya dikeluarkan dulu, bukunya dikeluarkan dulu. Oke, kalau sudah, perhatikan. Ya. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Judulnya tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini capaian pembelajaran kita hari ini, jadi nanti kalian harus mampu memahami tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan konsep dasar ilmu sejarah. Artinya kalian harus berpikir secara kronologis, runtut dari awal sampai akhir, supaya tahu bagaimana sejarah dari bangsanya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah kalian melalui kegiatan studi literatur dan diskusi, siswa mampu menganalisis kronologi, dinamika, dan peran-peran tokoh kunci dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, dengan menggunakan kerangka kerja kritik sumber, siswa mampu mengevaluasi berbagai kebenaran informasi. Jadi kalian bisa membedakan antara mitos dan fakta yang berkembang seputar peristiwa proklamasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian nanti harus mampu menciptakan sebuah produk akhir yang Bu Elis beri judul Jurnal Sejarawan Muda dalam format yang kalian sukai, bebas. Jadi Bu Elis tidak menekankan pada satu produk yang harus kalian hasilkan. Misalnya kalian harus buat video pendek nih, enggak seperti itu. Bebas, terserah kesepakatan kelompok. Boleh video pendek, boleh blog, boleh infografis, boleh poster dan lain sebagainya. Sesuai dengan minat dan kemampuan kalian masing-masing. Yang terakhir, setelah menyelesaikan proyek, siswa mampu menghayati dan memaknai nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan pengorbanan pada pendiri bangsa sebagai landasan untuk memperkuat rasa cinta terhadap tanah air. Ini ada langkah-langkah pembelajaran, petunjuk kegiatan. Yang pertama, jadi di dalam proyek ini nanti Bu Elis akan mengajak kalian untuk menjadi detektif sejarah. Langkah selanjutnya kalian harus berdiskusi dengan teman satu kelompok, melakukan investigasi terkait studi terkait permasalahan yang sudah Bu Elis sisipkan di situ. Setelah kalian berdiskusi, silakan hasil diskusinya itu kalian tulis dalam jurnal hasil investigasi kalian masing-masing sesuai lembar LKPD yang sudah Bu Elis siapkan, ditulis di sana.
lembar investigasi inilah yang kemudian nantinya menjadi acuan kalian untuk menyusun sebuah produk, ya. Tapi sebelum menyusun sebuah produk, Bu Elis nanti juga meminta kalian untuk berkolaborasi dengan beberapa guru mata pelajaran. Contoh dengan guru bahasa Indonesia. Siapa gurunya? Bu Rida. Jadi nanti silakan kalian bisa menghubungi Bu Rida atau Bu Elis akan mengundang Bu Rida masuk ke kelas Bu Elis, memberitahu kepada kalian bagaimana cara yang benar menyusun narasi dalam sebuah video atau dalam sebuah poster, dalam sebuah infografis dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian juga harus berkolaborasi dengan Bu Umi selaku guru broadcasting dan perfilman. Ya, kenapa Bu? Karena nanti kalian akan memperoleh berbagai ilmu atau trik dan tips tentang cara menyusun sebuah karya yang bagus. Sama yang terakhir, kalian juga bisa berkolaborasi dengan guru desain komunikasi visual. Bisa sama Pak Miftah, Bu Ivon, kemudian Bu Endang dan lain sebagainya. Tujuannya apa Bu? Tujuannya untuk mengetahui bagaimana sih cara membuat suatu produk yang tampilannya bagus, yang posternya menarik dan lain sebagainya. Silakan kalian bisa berkoordinasi dengan beberapa guru mapel tersebut, ya. Proses koordinasian ini akan kita lakukan pada pertemuan minggu depan. Tapi untuk kegiatan kita hari ini cukup kalian diskusi bersama teman satu kelas kalian mencari hasil investigasi. Pada tahap ini, setiap siswa saling berdiskusi satu sama lain untuk melakukan investigasi dan pengumpulan data serta menentukan proyek apa yang akan mereka Jadi kita udah dapat tugas nih ya. Nah, peristiwa ringkas Gempol ini bukan sekedar penculikan tapi pengamanan bagi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi kita mau buat tugas apa ini? Tugas video pendek. Aja. Iya, lebih bagus soalnya. Selain aktif berdiskusi dalam satu kelompok, seluruh siswa juga aktif terlibat diskusi bersama guru broadcasting dan perfilman, desain komunikasi visual, dan guru bahasa Indonesia. Makanya nanti setelah editing dicek sama yang ahlinya. Kalau ada kesalahan ya kita revisi gitu. Jangan lupa membuat apa misalnya poster, buat pemasarannya kan. Ini merupakan salah satu hasil karya siswa yang dikembangkan melalui prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya sangat mudah memahami materi karena pembelajaran yang sangat menyenangkan. Bersejarah jadi lebih bermakna dan menyenangkan. Mengubah pembelajaran jauh lebih baik artinya menghidupkan harapan. Karena sejatinya pembelajaran terbaik adalah yang mampu menyentuh hati siswa dan membentuk karakter. Salam vokasi. SMK bisa, SMK hebat.